Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngopi lagi, tapi kali ini ngopinya agak beda nih. Ya, kita ngopi dengan trip panorama ya di Gunung Lawu, teman-teman. Jadi menikmati suasana sesekali lah. Setelah sekian lama kita selalu sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Nih kopinya ada, udah Pak D, kopinya udah ada. Dengan nuansa suasana yang beda ini, tepatnya di atas Telaga Ngerong ini. Kita tadi habis dari Sarangan, menikmati sensasi panoramanya, teman-teman ya. Setelah kita tadi menikmati petualangan untuk kapal boatnya, kita juga trip sekalian untuk jeepnya ya. Sebagai sebuah bentuk rasa bersyukur ya atas karunia Gusti yang hari ini kita nikmati sambil ngopi, teman-teman. Makanya baru tidak kopi ini, kita tuh harus totalitas ya. Ketika kita sedang menjalankan tugas dan aktivitas apapun tuh harus totalitas, teman-teman, di bidang profesinya masing-masing. Jadi kita nikmati, nanti begitu kita ada waktu luang, ada waktu senggang, dan memang itu kita agendakan untuk liburan lah. Setelah kemarin dari Lebaran kita kan memang fokus bakulan, belum keluar kemana-mana ya, baru hari ini kita keluar. Nggak jauh, cuman sekitar 450 kilo ya dari rumah itu ya. Kita mengambil untuk view ya, posisi yang di atas nih, teman-teman. Ini kan arah dari lereng Lawu. Nah, parkirnya parkir di bawah itu. Ini suasana di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Telaga Ngerong ya. Telaga Ngerong. Kita tadi udah habis turun dari Sarangan, menikmati sensasi untuk naik kapal boatnya tentunya, teman-teman. Satu kali putaran itu 80.000, kalau kita ambil 2 kali putaran 150.000. Tapi kalau teman-teman mau 3 kali putaran tadi 200.000, cuman karena spot jantungnya kita gagal baru di kedua. Namanya ais itu nggak kuat, udah ampun-ampun, akhirnya cukup 2 kali aja, nggak jadi 3 kali. Dan pengalaman dari kemarin sempat kita trip di Lavator Merapi ya, waktu di Jogja itu kita merasakan sensasi yang luar biasa ketika kita naik jeep ya, teman-teman. Kita naik jeep cukup mengundang adrenalin itu ya. Nah, tadi kita lanjutkan juga 450.000, sebenarnya untuk 650.000 itu plus rute yang air ya, kurang lebih 4 jam karena waktunya udah cukup sore. Tadi sama Mas Wahyu dari sopirnya itu kita cuma dikasih trip yang hampir sekitar 2,5 jam ya, rute dari Sarangan naik ke Mojosemi ya. Akhirnya kita perjalanan pulang. Ini kita singgah sebentar, nanti ditanyain, Pak D kopinya mana Pak D? Nih kopinya, nih rokoknya nih, stoknya banyak, nggak usah khawatir. Kita tuh selalu totalitas kalau kerja. Kalau kerja totalitas, melayani pemesanan buku teman-teman juga totalitas, bikin lagu sebisa-bisanya juga totalitas, termasuk menikmati kopi ya, suasana ini. Jadi kan ini penting sekali, teman-teman. Kenapa? Itu anak-anak KAI sama AIN. Sebenarnya kita juga bawa gitar, tapi gitarnya ditaruh di mobil, nggak dibawa. Tapi tetap stay itu, kalau gitar kita kemana-mana tuh selalu stay di bawah. Jadi poinnya apa, teman-teman ya? Di bidang profesi apapun nih, di bidang pekerjaan profesi apapun yang kita tekuni, yang kita geluti itu, kita dituntut untuk kerja fokus dan totalitas, teman-teman. Kita dituntut untuk kerja fokus dan totalitas, terlepas seberapapun hasil akhirnya. Itu harus kita nikmati, harus kita jalani dengan totalitas sepenuh hati. Apapun nanti konsekuensi dari hasil akhirnya itu kita terima, teman-teman. Dan adapun soal keinginan, target, dan perencanaan yang lain itu setiap orang pasti punya. Jadi teman-teman tak kasih tahu lah, nggak usah berkecil hati lah istilahnya.
cukup dinikmati dan disyukuri aja apapun profesi yang kita jalani hari ini, yang kita geluti hari ini. Mau jualan, mau kerja, mau jadi pak sopir, mau petani, mau apapun saja lah intinya. Buat teman-teman yang entah bekerja di luar negeri juga nggak apa-apa, harus ditekuni totalitas dengan sepenuh hati. Dan kita nggak akan pernah tahu ya, untuk di waktu-waktu yang akan datang itu kan, segala kemungkinan itu masih bisa berkembang, segala kemungkinan itu masih selalu ada, dan kita nggak boleh ceklean lah, mudah patah karena kita menuntut sesuatu yang masih jauh dari keinginan kita. Jadi kalau bicara keinginan tuh nggak usah ditanyakan, pasti orang pengennya yang bagus-bagus, orang pengennya yang banyak, orang pengennya yang enak, dan maunya nggak mungkin sedikit. Tetapi kunci utama untuk mendapatkan kita bisa berproses ke titik itu, kita harus bisa menikmati sejauh mana di titik kita berproses. Bagaimana kita bisa mengemas ketika sedang mengalami sepinya jualan, sedikitnya penghasilan. Kita dituntut pinter ya, cerdik, lihai, jenius itu mengatur rezeki yang sedikit itu supaya bisa cukup. Syukur-syukur ada sedikit bisa buat kita nabung, yang suatu saat nanti kan untuk mewujudkan komitmen ya, mimpi, cita-cita dan angan-angan. Kalau bicara masalah problem konflik itu sama teman-teman. Jadi saya pun sendiri berkeluarga sama anak-anak itu bukan terus mulus, nggak ada masalah sama sekali, enggak. Cuman konteks permasalahannya beda. Ya terutama kan yang sering saya omong itu kan ego lah ya, musuh yang paling besar itu ego. Jadi kebetulan kalau saya itu kan dikaruniai istri yang nggak neko-neko, itu orangnya di pojok sana. Kalau diajak main susah, tapi kalau diajak kerja itu top. Tapi anak-anaknya ya gaya kayak gini ini Ais sama ini tuh. Jadi kalau diajak apa-apa tuh paling susah itu istri, itu salah satu anugerah yang terindah buat saya. Kenapa? Kalau sayanya gaya, istrinya gaya ya habis nanti. Jadi kadang memang paket paralel ya, yang satunya memang harus jadi gas, yang satunya harus bisa menjadi kontrol rem ya. Ketika kita di perjalanan nanti bisa kapan mesti harus ngegas dan kapan mesti harus ngerem. Jadi perbedaan itu bukan masalah, ribut-ribut kecil itu ya hal yang wajar. Yang penting kita menyadari masing-masing. Terima kasih. Salam dari Kalimantan, salam buat Mas Bari. Sehat selalu. Cing ngenteni gorengane. Ya salam Mas Bari, di Kalimantan lagi musim apa? Ini cuacanya lagi kabut. Ini kita sedang ada di lereng Lawu. Tepatnya kita habis turun dari Telaga Sarangan, ini tepatnya di atas Telaga Ngerong. Sesekali lah ngopinya agak jauhan, ini nggak di rumah aja. Saya memang punya agenda untuk satu tahun itu maksimal 2-3 kali teman-teman untuk keluar tuh ya. Jadi nggak pernah ngasih kos lebih dari itu, 2 maksimal 3, tergantung situasi kondisi. Dan sisanya selain itu ya kita fokus totalitas untuk apapun ya, di bidang pekerjaan tadi teman-teman. Itu poin utamanya. Makanya tetap fokus itu menjadi kunci dalam meraih proses apapun mimpi ya, cita-cita, harapan kita. Kita harus fokus dimanapun titik kita berproses sekarang ini. Entah itu penghasilannya udah besar ataupun penghasilannya masih kecil. Poin utamanya kita tuh tetap harus berproses. Fokus, kita manage dengan baik, kita atur dengan baik, kita mulai investasi kecil-kecilan, taruh misalnya 2.000 atau 10.000 atau seberapapun tuh harus kita mulai dari sekarang. Jadi jangan berpikir kecilnya, kok cuman 2.000 itu misalnya, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ini gorengannya udah datang, biar nggak sendirian, kasih temen ini. Biar nggak sendirian, anget-anget nih keroyokan ini. Cukup dingin ya, ini cukup dingin.
Jadi jangan kita nilai kecilnya dulu teman-teman ya. Meskipun uang Rp2.000 itu kalau 1 tahun itu udah 700.000 ya. Apalagi 5.000, apalagi 10.000, apalagi 50.000 bisa 100.000. Dan pola kebiasaan itu kenapa kita bicara uang kecil 2.000 ya teman-teman, supaya yang kita bangun sekarang ini kan nggak mengganggu semua kebutuhan kita sehari-hari. Dan jika uang itu udah kumpul nanti boleh dipakai dalam kebutuhan sehari-hari, tapi kalau memang pas udah harus dikembalikan. Dan poin utamanya tuh jangan dipakai uang itu dimanfaatin kalau nggak bisa mengangkat derajat dan martabat dari mimpi dan cita-cita kita itu teman. Entah itu butuh waktu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nanti dengan aset yang kita kumpulkan itu, dari yang kecil itu kan kita udah punya modalnya. Tapi kebanyakan orang kan selalu menyepelekan hal-hal yang kecil. Jadi yang saya ceritakan itu kan udah pernah saya jalani sendiri teman-teman. Kita berpecah dari kecil ya. Jadi buah ketekunan, ketelatenan, kesabaran, istiqomahan ya, dalam waktu lebih dari 34 tahun jalan teman-teman. Jujur ya, baru menikmati hidup itu kan dalam berproses 35 tahun itu baru 34 tahun, baru 5 tahun terakhir ya. Sebelumnya ya sama, kita mengalami makan susah, segala macam susah. Dan itu pun kita masih mengalami badai yang sangat luar biasa di tahun 2015 ketika 5 tahun pulang ke kampung. Dan itu benar-benar ujian hidup yang sebenarnya menjadi pembelajaran guru ya, dari kehidupan, pengalaman kesalahan kita sendiri ya, pengalaman saya sendiri itu. Dan saya elegan mengakui saya salah, saya tanggung jawab penuh. Nggak nyari kambing hitam, nggak nyalain istri, nggak nyari siapa-siapa, karena saya yang di depannya saya tanggung jawab. Dan di situ menjadi pembelajaran. Kebanyakan orang itu kan ketika hasil bagus dia klaim hasil saya, tapi ketika gagal nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi, dia nggak mau mengakui. Nah kalau seperti itu kan biasa. Justru ketika hasil bagus itu kita nggak perlu mengklaim hasil kita, tetapi ketika ada kesalahan kekurangan itu kita elegan mau minta maaf, mau elegan kita terima kesalahan. Itu yang poin paling mahal justru itu. Tempe ini cilik-cilik ya. Makanya kalau kita bicara proses jangka panjang itu, apapun situasi dan kondisi hari ini kita itu belum final teman-teman. Proses masih panjang, perjalanan masih jauh. Dan kita boleh marah, boleh kesal, boleh kecewa ya dengan realitas kenyataan yang ada. Tapi kita yang nggak boleh itu diam dalam di tempat terus menyerah putus asa, itu nggak boleh. Semua kita kasih waktu, kita terus berproses, kita terus belajar, kita terus berjalan. Diusahakan selalu punya kesibukan teman-teman. Bangun circle komunitas yang sehat, yang aktif, yang produktif. Intinya usahanya yang baik lah, yang bukan usaha yang nggak bener. Nah, circle pertemanan kita tuh pengaruhnya dahsyat sekali teman-teman. Circle pergaulan kita tuh pengaruhnya bukan di mindset cara berpikir kita ya, termasuk membaca celah, peluang, dan angka psikologis yang pada awalnya mungkin nggak pernah masuk dalam logika pikiran kita ya, nggak pernah ada dalam mindset algoritma otak kita. Saya pernah cerita juga kan, poinnya kan seperti itu. Di kita tahun 2000-an, 2005-2000-an lah, saya ngobrol sama teman-teman, diajak ngobrol putaran uang ratusan juta ya, 200-300 sama bos tender PLN, PCTKI, sama supervisor dari Jarum, satunya sama punya tender proyek yang bikin villa sampai ke Bali. Dan waktu itu putaran saya masih di bawah 10 juta, tepatnya malah 5 juta.
nunggu sampai jam setengah 3 pagi pulang itu stres ya teman. Ngomong kayak endut nggak masuk akal, itu protes pertama kali saya ke teman saya yang ngajak ngobrol ke circle pertemanan itu. Jadi cukup ya nggak bisa gitu. Siapa tahu suatu saat nanti kamu masuk ke level itu, dan ternyata semua itu menjadi kenyataan. Hal yang dulu menurut saya sendiri nggak mungkin, hal yang dulu menurut saya itu seolah radikal, nggak masuk akal ya. Nek ngomong Jawa ini kan ngomong kayak endut itu kan udah ngelopok banget itu. Ya apa ya, buih lah istilahnya kalau itu, karena nggak pernah ada di mindset saya. Tapi atas kemurahan Gusti, berkat kesungguh-sungguhan, berkat kesetiaan, berkat kesabaran, dan tentunya kita nggak waleh-waleh untuk belajar dari pengalaman hidup. Akhirnya semua itu menjadi sebuah kisah cerita indah yang saya bagikan ke teman-teman. Kalau ada kemanfaatan monggo, nggak pun nggak masalah. Poin utamanya kita tetap harus mensyukuri dimanapun titik kita berproses, dan kita tetap harus menjalani dengan fokus dan totalitas apapun passion bidang pekerjaan kita. Meskipun kita masih punya keinginan yang lain, tetapi dari hal hari ini yang sudah kita geluti, yang sudah kita tekuni, itu harus totalitas teman-teman. Kita nggak boleh setengah-setengah, kita nggak boleh main-main, karena itu orientasi nanti menjadi sebuah mindset, karakter, dan mental kita untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Ini ngopi yang agak berbeda dari langsung Telaga Ngerong, Lereng Rabu, Sarangan, Magetan. Tetap semangat, terus jaga akasia teman-teman. Sehat rukun selalu bersama keluarga dan anak-anak tercinta.